Renungan kehidupan dan kematian. Sahabatku, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Mari kita duduk bersama dalam renungan tentang kehidupan yang kita jalani dan kematian yang pasti akan kita temui. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Kita semua sedang berjalan menuju satu tujuan yang sama, yaitu akhirat. Hanya saja, jalannya berbeda, bekalnya berbeda, dan hasil akhirnya pun berbeda. Kehidupan adalah titipan. Sering kali kita lupa bahwa kehidupan ini hanyalah titipan. Kita menganggap harta yang kita kumpulkan adalah milik kita selamanya. Padahal, itu hanyalah pinjaman dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Seorang anak kecil yang diberikan mainan oleh ayahnya tentu gembira. Tapi ketika mainan itu diambil kembali, ia menangis. Begitu juga kita. Allah memberi kita kesehatan, keluarga, harta, bahkan usia. Lalu suatu saat Allah akan mengambil kembali. Pertanyaannya, apakah kita siap merelakannya? Hidup hanya sekali. Sahabatku, hidup ini hanya sekali. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada tombol ulang. Itulah sebabnya setiap detik kehidupan begitu berharga. Bayangkan, berapa banyak orang yang telah meninggal dunia, lalu jika diberi kesempatan hidup kembali walau 1 menit saja, mereka akan menggunakannya untuk sujud kepada Allah, untuk bertaubat, untuk memohon ampun. Tetapi sayangnya, kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Kita yang masih hidup inilah yang masih punya kesempatan. Maka jangan sia-siakan waktu, jangan habiskan umur untuk hal yang sia-sia. Dunia hanyalah fata morgana. Allah berfirman dalam Al-Quran, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Apa yang kita kejar di dunia ini seringkali hanyalah fata morgana. Kita kira kebahagiaan ada di harta, tapi setelah mendapatkannya, hati masih gelisah. Kita kira kebahagiaan ada di jabatan, tetapi ketika dicapai, ternyata penuh dengan beban. Hakikat, kebahagiaan sejati bukan pada dunia, melainkan pada hati yang dekat dengan Allah. Dunia ini hanyalah tempat kita menanam, sementara akhiratlah tempat kita memanen. Kematian sebagai nasihat terbaik. Ada sebuah pepatah bijak, kuburan adalah sekolah terbaik bagi manusia. Mengapa? Karena setiap kali kita melihat jenazah dikuburkan, kita sebenarnya sedang diingatkan tentang masa depan kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Sayangnya, banyak dari kita yang hanya sebentar tersentuh ketika mendengar kabar duka, lalu kembali lalai. Seolah-olah kematian hanya untuk orang lain, bukan untuk kita. Padahal, setiap orang yang mati itu memberi pesan, hari ini aku yang pergi, besok mungkin giliranmu. Perjalanan setelah mati. Mari kita bayangkan perjalanan setelah mati. Saat ruh dicabut, kita akan melihat malaikat maut. Jika kita orang beriman, wajah malaikat itu membawa kabar gembira. Tapi jika kita jauh dari Allah, malaikat maut datang dengan wajah yang menakutkan. Setelah ruh keluar, kita dimandikan, dikafani, disalatkan, lalu dikuburkan. Saat semua orang pergi meninggalkan kita, hanya amal kita yang menemani. Kubur akan menjadi taman dari taman surga bagi orang beriman, atau menjadi jurang dari jurang neraka bagi orang yang lalai.
Penyesalan orang yang mati. Allah menggambarkan penyesalan orang mati dalam Al-Quran. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa beramal saleh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Namun Allah menegaskan, itu hanyalah ucapan belaka. Kesempatan sudah habis. Maka beruntunglah kita yang masih diberi waktu. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal, karena menunda tobat, menunda kebaikan, menunda ibadah, hingga akhirnya ajal menjemput. Hidup dengan kesadaran kematian. Jika kita benar-benar sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, hidup kita akan lebih bermakna. Kita akan berhati-hati dalam berbicara, karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Kita akan berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan akan dicatat. Kita juga akan lebih menghargai waktu, menghargai keluarga, dan menghargai kesempatan untuk beribadah. Setiap detik adalah investasi menuju akhirat. Bekal menghadapi kematian. Bekal terbaik menghadapi kematian adalah iman, amal saleh, dan hati yang ikhlas. Bukan jumlah harta, bukan pangkat, bukan popularitas. Bayangkan, ketika kita meninggal, orang-orang hanya akan bertanya, apakah ia orang yang rajin salat? Apakah ia orang yang baik pada keluarganya? Apakah ia banyak menolong sesama? Bukan, berapa rumah yang ia miliki? Berapa mobilnya? Seberapa tinggi jabatannya? Hikmah mengingat mati. Mengapa kita harus sering merenungkan kematian? Karena mengingat mati melembutkan hati, menghapus kesombongan, dan membuat kita lebih ikhlas. Orang yang mengingat mati tidak akan sombong dengan harta, karena ia tahu semua itu akan ditinggalkan. Ia juga tidak akan putus asa saat miskin, karena ia tahu semua itu hanya sementara. Sahabatku, mari kita berdoa agar Allah menutup usia kita dengan husnul khotimah. Semoga ketika ajal menjemput, lisan kita sedang menyebut nama Allah, hati kita sedang ridho dengan ketetapannya, dan amal kita menjadi cahaya yang menerangi kubur kita. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang pasti. Jangan menunggu tua untuk beribadah, karena kematian tidak menunggu umur. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, karena kematian tidak menunggu harta. Jangan menunggu besok untuk bertaubat, karena kematian bisa datang hari ini. Mari kita jadikan setiap detik hidup ini sebagai bekal untuk akhirat. Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.